Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati yawmal qiyam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man shalla wa sama wa hajja wa tafa bil baitil haram, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi sadatil alam wa ashabil qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita mengucapkan puji-pujian alhamdulillah, satu pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah beri kita nikmat yang sangat mahal, nikmat yang tidak bisa diganti, yaitu nikmat waktu. Tanpa terasa umur kita dah berkurang pula, dah masuk pula tahun 1448 Hijriah. Berarti sudah berkurang umur kita 1 tahun. Jadi seperti kata Imam Al-Hasanul Basri, ya insan ma anta illa ayyam. Wahai manusia, kamu itu tidak lain hanya beberapa hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Bila pergi satu hari, pergi pula sebagian dari dirimu. Kita ini adalah ibarat hari-hari saja. Habis hari kita pergi meninggalkan. Mudah-mudahan kita ketika dipanggil dalam keadaan siap sehingga mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan juga kita di awal tahun ini berazam untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya biasalah kalau orang perantau menghitung-hitung berapa tabungan yang dibawa pulang kan. Kita kan di dunia ini hanya perantau. Nah, coba kita hitung berapa yang akan kita bawa pulang. Kalau seandainya pulangnya bawa utang, pergi kemarin bawa utang juga, pulang bawa utang lagi. Nah, itu takut kita. Ada seseorang ketika umurnya sampai 60, lalu dia hitung-hitung, berarti dia sudah hidup 21.000 hari lebih. Iarnya cetung. Sekarang 21.000 hari, 21.700 hari lebih kurang. Artinya dia histeris.
andainya setiap hari hanya satu dosa, berarti saya akan menghadap Allah dengan 21.700 dosa. Banyak utang dah. Banyak sekali. Apalagi kalau dosa setiap hari tidak terhitung pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka di pergantian hari, minggu, pekan, bulan dan tahun itu sebenarnya adalah li ta'lamu adal hisab, supaya kita ada as-sinina wal hisab, supaya kita juga menghitung-hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tetapi alhamdulillah kita masih diberi waktu, dan waktu itu sangat mahal. Dan kita umat ini Allah berikan banyak sekali keistimewaan, karena waktu kerja kita, waktu kerja di penghujung. Dalam hadis disebutkan orang-orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang, dikasih upah 1 qirat. Orang-orang Nasrani kerja dari siang sampai asar, dikasih pula gaji pahala, maksudnya 1 qirat. Dan orang-orang Islam bila kerja sudah asar, sampai maghrib. Kalau sudah asar kerja, lebih semangat dulu. Sudah asar kerja lebih semangat lah. Ujung-ujung waktu. Ujung-ujung waktu. Tapi Allah SWT supaya kita bersemangat, maka diberinya upah 2 kali lipat. Dikasih upah 2 kali lipat. Coba kalau kita banding-bandingkan ukuran badan kita dengan umat dahulu, mana yang besar? Awak kenyang-kenyang, mereka godang-godang. Umur kita pendek-pendek, umur mereka panjang-panjang. Oke ya? Jadi segala hal kita banyak ini, banyak kekurangan. Tapi Allah SWT berikan upah 2 kali lipat. Amma kalian kojonya dia so sampai mugai. Nyolah tapi you nak pulang kan? Atau nyebut deh. Tuan-tuan ketika suhu lembur, leo nak? Leo suhu lembur nak? Pasti atau singgeleng. Nya nama ibu sejamnya. Nama ibu biasa jamnya. Nanti dah geleng. Tapi kalau sabu adanya anak hati ibu sajam, amwa. Jadi anak hati ibu sajam amwa. Jadi anak hati ibu lah 60 ibu lah sajam dulu, pasti banyak amwa. Kaya? Jadi Allah berikan kita kelipatan. Jelas? Ini ukuran normal. Ukuran normal. Nah, kemudian Allah berikan pula waktu-waktu yang istimewa. Musim-musim yang banyak di dalamnya kita memanen, mengumpul penghasilan pahala. Sahih? Dia habis kemarin, bulan sebelum ini bulan apa? Zulhijjah. Zulhijjah bulan apa? Bulan haram. Sebelum Zulhijjah, Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan haram. Sebelum Zulqa'dah, Syawal yang mengiringi Ramadan juga memiliki keutamaan. Sahih? Puasa di bulan Syawal 6 hari, kemudian Ramadan afdalus syuhur, adalah penghulunya bulan. Jadi Allah berikan di Syaban, Allah berikan pula musim puasa sunat banyak, ibaratnya seperti menyiram dan merawat. Panennya di bulan Ramadan. Sebelum Syaban
Nah, ada bulan Rajab yang juga merupakan bulan haram. Nah, ada apa di bulan haram? Ada apa di bulan haram? Khususnya di bulan Muharram ini. Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah, Rabbmu, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih pula apa yang Dia kehendaki. Dia ciptakan kita berbangsa Indonesia. Jenyose dulu. Jenyose dulu. Apa nak jadi orang Arab dennya? Deh kalau jadi Arab awak kodok kena hujat jadi uang. Sah? Wak baynya piti. Kecenu ada sok-sok kayu. Ndak wak bay. Lau bioleh, lokeng. Ndak duli awak dennya. Orang awak. Lawangi leh, kalau dek parang jarap dennya. Jadi itu tulisan mereka. Ndak wak apa parang. Pengocuinya. Kan ya? Hah? Kan pengocuinya. Ndak dulin Palestina ada dennya. Jadi memang untung awak dia jadi orang Indonesia. Kan ya? Kok kalah Piala Dunia? Ndak masuk Piala Dunia. Ndak apa je nak makan ubi bulunya mana? Ketolok melawan orang dia makan. Makan daging. Awak makan nasi pakai daging. Mereka makan daging pakai nasi. Tahu bezanya? Mereka daging 1 kilo, nasi 1 sendok. Awak nasi sepehu. Daging sei. Antu kan tak sama lah. Jadi untung wak leh. Jadi maklumnya orang kat sodonya. Kok sakene wak nyumbang. Misalnya untuk Palestina atau untuk Suria, ngaku tak apa dia nak banyak utang. Banyak utang. Tapi kalau cuba orang Arab jenda lah mambai kena wangi dulu. Kan ya? Misalnya Arab Saudi gini ya, mambai untuk Suria 10 juta per bulan untuk mengembalikan pembangunan infrastruktur. Palestina 5 juta sebulan. Tapi cuma awak kayaknya tak tanggung-tanggung dah. Kan ya? Kan cuma ende di Palestina Yahudi maupun Iran lah yang membela Palestina. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi untung awak dia jadi orang dah Indonesia. Alhamdulillah. Allah berikan kelebihan. Orang Indonesia kok rendah-rendah hati. Tapi payah hati juga. Ya ini rendah hati tapi payah hati. Nah, kalau dah ambil banyak poinnya dek. Saya sakit-sakit hati dengan orang. Ya. Kalau orang Arab memang tak tegas-tegas terus terang. Contoh tak dimakan awak dah ya. Tapi mau makan sudah itu lewat makan semua awak. Kalau awak tak 2 tahun tak mungkin duduk awak. Salah cerita sekali lah. Tak mau bosun awak lah. Kan ya awak. Kalau kawan je jabat lah je kawan je dah ininya. Tak apa lah. Ini mantah jabat suruh mantah jabat. Kan tak satu panggil Indonesia. Sedih cak lain Jawa duit mantah kan. Jembo den. Kan tak. Kalau nak kawan je den. Jen kawan je jabat. Bapalah caranya tukang setting den. Itu dan kawan je nya. Ini tukang setir ni. Itu dan kawan je nya. Ada apa dia ni? Itu kantor rumah sakit. Itu kan dia. Kaum muslimin muslim. Ada lagi. Hadir di majlis dan jangan hadir di majlis rehannya. Kalau hadir dekat rehan, jangan hadir dekat dasman. Wah, boleh cara. Jadi itulah Indonesia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah memilih, menciptakan, melebihkan suatu kaum dari kaum yang lain. Suatu tempat dari tempat yang lain. Suatu masa dari masa yang lain. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa mentakib, artinya memprotes, merubah, memperbaiki hukum yang telah Allah tetapkan.
kita terima. Dan alhamdulillah Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang menguntungkan kita. Mungkin Allah tidak akan memberi kita semua yang kita minta, tapi Allah beri kita semua yang kita butuhkan. Mungkin kita nak minta macam-macam permintaan kita, tapi mungkin tak sesuai yang kita minta, tapi pasti yang kita butuhkan Allah beri. Saya misalnya ingin anak 5 minimal, keinginan, tapi diberinya 3 kurang 1. Mudah-mudahan yang 1 jadi simpanan, amin, dan mudah-mudahan yang 2 jadi kebanggaan di dunia dan di akhirat, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah pilihkan untuk kita. Nah, salah satu yang Allah pilihkan adalah bulan-bulan haram ini. Dipilihkan untuk apa? Adalah untuk menambah apa? Keimanan dan ketaatan kita. Sebab menambah keimanan dan ketaatan artinya menambah kedekatan kita kepada Allah. Dan semakin kita dekat kepadanya, Allah semakin peduli kepadanya. Hadis tentang wali, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sesuatu yang paling dicintai Allah untuk kita bertaqarrub kepadanya adalah melaksanakan kewajiban. Ya wajib. Jadi wajib itu kaum muslimin dan muslimat, sebagian orang tua kita dulu salat misalnya untuk bayu utang. Jadi apa copek itu salat buyanya, utang sebagai copek dibayu semakin ancam. Itulah keadaan dulu. Itu pula ilmu yang sampai kepada beliau. Jadi apa copek salat? Copek komat pendek ayat. Kan ya, bayu utangnya mula memondongnya. Kan itu dulu keadaannya. Makanya salat maghrib rata-rata di negeri kita ini azan langsung komat. Nak le copek bayu utang. Asal ngajau Piala Dunia sen. Kaum muslimin. Sampai subuh pun lah pendek je gini empat mana. Ni ada main subuh ke? Ada subuh ke? Sawilah jadwal kita dah ben. Lu nengok beginilah, Allah nengok aja. Tapi hasil sampai itu. Yang saya cerita itu, jangan dikadai saudara lalu juga. Tentu je Arab Saudi imbang main lawan apa je kan? Iran imbang lawan Selandia Barunya kan? Gini ancak apa caranya? Final dah bos Arab Saudi sama Iran kan? Atau Amerika sama Iran. Allah Ustaz. Seru kan? Enggak, kalau sampai di final nanti Amerika basuh sama Iran atau Arab Saudi sama Iran pakai rudal. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita melaksanakan kewajiban itu bukan bayar utang saja, tapi adalah untuk mengambil keuntungan. Karena kewajiban yang wajib itu penghasilannya lebih besar. Allah mencatatnya bagi kita sebagai keberuntungan. Betul kan? Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Jadi sebagai tanda kesuksesan, keberhasilan, bukan impas. Artinya lope bayu hutang tak terbayar hutang tu. Kalau Allah anggap itu hutang bagi kita, tak terbayar. Tentu sih. Antum pakai darah dalam sehari berapa kilo? Berapa cc? Tak pernah buku.
Jangan buat hati juga. Kalau tamu tu bodoh hati. Menurut para ahlinya kita ini menggunakan darah sehari itu tidak kurang dari 80.000 cc. Kalau 80.000 cc berarti 80 liter yang dipompakan oleh jantung kita. Itu Bapak dah kalau sampai Bayu. Kalau sampai Bayu, Bapak dah seliter gini. Nya dah oleh 2 liter, balik administrasi jurunya. Tak kurang pada juta. Kalau sampai butuh darah babali, siapa nak gaji 80 juta sehari? Ada tuan-tuan yang bergaji 80 juta sehari. Aku je lendak weh. Yang 80 juta setahun tak ada kira kan? Macam nunjuk 80 juta gaji setahun. Tak jodoh ngaku. Nah, itu baru untuk sendiri, istri lagi, anak-anak lagi. Jadi bukan bayar hutang tidak, tapi adalah tanda kedekatan kita kepadanya dan supaya dicatatkan keberuntungan untuk kita. Sah? Sebab siapa yang tidak salat atau yang salatnya lalai, fawailul lil musallin allazina an salatihim sahun. Nah, di antara yang Allah pilihkan untuk kita adalah bulan Al-Muharram. Pertama, Muharram ini Allah jadikan sebagai salah satu bulan haram. Bulan-bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Yawma fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Alhamdulillah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sejak dituliskan di Lauhul Mahfuz, takdir sebelum ciptakan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan fi kitabillah, di dalam catatan Allah, yaitu 12 bulan. Bawa sampai gini ada perubahan? Tidak. Baik dihitung dengan bulan qamariyah atau dihitung dengan bulan atau tahun syamsiyah, 12 bulan. Cuma yang dimaksud di sini adalah bulan qamariyah, yaitu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Zalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Apa bulan yang 4 itu? Nabi yang jelaskan dalam hadisnya. Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, inna zamana qad istadara kama kan. Sesungguhnya zaman berputar seperti sejak diciptakan Allah Subhanahu wa taala. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya bulan-bulan haram. 3 mutawaliyat. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa wahidun fard wa huwa Rajab Mudhar, dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab Mudhar. Disebut Rajab Mudhar. Mudhar adalah kabilah besar di Arab, mereka yang paling terkenal menghormati bulan Muharram. Sampai sedang berperang
betul-betul berkecamuk perang, terlihat hilal bulan Muharram, otomatis berhenti perang. Jadi mereka orang-orang jahiliyah dulu, subhanallah, yaitu di bulan-bulan haram mereka sangat hormati, tidak melakukan peperangan di bulan itu, sehingga Muharram disebut dengan Asy-Syahrul Asam, yaitu bulan yang tuli. Kenapa tuli? Kalau orang tuli, pokak. Ada orang suara? Hah? Nah, jadi bulan itu tak terdengar senjata beradu. Ya, pedang kalau beradu kan bunyi kan, berdenting kan. Tak terdengar suara-suara senjata beradu pada bulan itu, karena mereka menghormati bulan-bulan haram. Nah, bulan haram ini diharamkan berperang padanya. Artinya memulai bagi umat Islam, apakah tetap diharamkan atau mansukh atau sudah dinasakh? Karena ini sudah berlaku dari dulu, dari syariat sebelumnya. Maka Nabi alaihissalam wallahu alam, jumhur mengatakan masih tetap berlaku bahwa kita tidak boleh memulai peperangan di bulan haram. Tapi kalau diserang diserang musuh, misalnya sekarang nih orang Arab sekarang diserang orang Majusi Iran, nah gimana? Ya wajib. Yang dilarang itu adalah memulai, kita yang memulai perang. Tapi kalau diserang oleh musuh, maka wih, dan pandangnya bulan haram bukannya bisa gitu. Diambil negara doang tuh lah. Nah, misalnya sekarang kita di bulan Muharram ini, tiba-tiba negara kita diserang oleh negara asing, lalu kita beralasan, wih, bulan haram tidak boleh perang, itu lopena masuk, gitu, enggak. Yang diharamkan itu adalah memulai, kita yang memulai perang, itu diharamkan. Tapi kalau kita dalam posisi diserang, maka dibolehkan. Maka para ulama pada umumnya, jumhur mengatakan bahwa hukum itu belum dinasakh, masih berlaku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah di antara bulan-bulan haram itu mana yang lebih afdal? Kan ada 4 dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mana di antara bulan-bulan haram itu yang paling utama? Rajab. Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah? Dia adalah bulan haram ya, bukan dari seluruh bulan. Kalau seluruh bulan Ramadan. Di antara 12 bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Di antara bulan-bulan haram, mana yang paling utama? Zulhijjah. Apa dalil? 10 hari terbaik. Belum tentu dia lebih afdal daripada bulan yang lain. Muharram lebih afdal. Kenapa? Allah bersumpah dengan bulan Muharram. Yang kedua, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Imam An-Nasa'i, bahwa dia bertanya, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khair? Qala jawfuhu. Wa ayyul ashhur al-hur wa ayyu wa afdalul ashhur syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram. Ditanya wa ayyul ashhuri afdal? Qala afdalus syuhur asy-syahrul ladzi tad'unahu al-Muharram. Ketika ditanya bagian malam yang terbaik itu yang mana? Qala jawfuhu.
yaitu di tengahnya, jawful lail, setelah tengah malam. Kemudian bulan yang paling afdal, nah disebutnya bulan Muharram. Nah, hadis ini dikompromikan dengan hadis Ramadan ala sayyidus syuhur, maksudnya adalah yang terbaik di antara bulan-bulan haram, yang terbaik di antara bulan-bulan haram. Ditambah lagi dengan pertanyaan tentang puasa yang paling utama, puasa yang paling utama ba'da Ramadan. Nabi menjawab syahrun, yaitu di bulan puasa sunat di bulan Muharram, puasa sunat di bulan Muharram. Jadi oleh sebab itu puasa di bulan Muharram itu adalah puasa terutama setelah puasa Ramadan. Walaupun tadi di bulan Zulhijjah ada 10 hari pertama, 10 hari pertama amalan-amalan saleh lebih utama dilaksanakan daripada amalan di bulan-bulan lain. Ini tentang keutamaan amalnya. Tapi tentang keutamaan bulannya, Nabi mengatakan bulan Al-Muharram, bulan Al-Muharram. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah ada hikmah kenapa 3 bulan itu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang diketahui. Kapan mulai haji? Bulan haji kapan mulainya? Masa Zulhijjah, Zulqa'dah. Tuan-tuan bangkit haji bulan apa? Jemaah mulai bangkit haji bulan apa? Hah? Zulqa'dah kan? Apa dia Zulqa'dah bangkit? Tak ada sebulan sitan dah. Ini kalau jemaah plus kan 2 minggu setunya. Mulianya bangkit Zulqa'dah tu pulang di akhir Zulqa'dah boleh ya? Tak kan? Nah, apa dek di Zulqa'dah bangkit, tak di Syawal? Bak, jauh lah bang. Hah? Tak ada lama pun, udah lewat lah. Ajaklah lama situ. Situ kan beribadah je lah, nyaman orang kan. Situ kau dok bantai juga. Sebab berangkat di bulan Zulqa'dah, antum sudah mulai meniatkan haji, khususnya haji ifrad dan haji tamattu. Tapi kalau bangkit di Syawal, boleh niat haji lah. Paham tak? Makanya Ashhurul Hajj baru dimulai bulan Zulqa'dah. Jadi siapa yang haji ifrad, apalagi begini bapi taubang kan, lihat miqat, dia sudah boleh ihram dengan niat haji ifrad, haji qiran. Tapi kalau Syawal lah bulannya haji alun, baru umrah. Maka Syawal dihitung musim umrah, tak musim haji lah. Musim haji bila datang Zulqa'dah. Jelas? Atau haji tamattu. Apa haji tamattu? Umrah dulu di bulan-bulan haji, setelah itu bertahallul, halal semuanya kembali. Selepas itu baru haji pada tanggal 8 Zulhijjah nanti. Jelas ya? Itu namanya haji tamattu. Tapi kalau antum pergi di bulan Syawal, belum terhitung haji
tamattu. Ya kalau nak haji tamattu dulu, nanti umrah lagi, baru selepas itu tahallul dan haji. Paham? Kalau itu kaum muslimin dan muslimat, makanya orang berangkat haji di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Jelas? Nah, jadi ada kalau paham masalah ini, maka tak akan terjadi pula ijtihad sebahagian orang yang tak berilmu tapi punya pemikiran cerdas. Mereka mengatakan, kalau gitu apa nak haji? Zulqa'dah hajilah, sudah itu Zulhijjah haji, sudah itu Muharram hajilah nya. Kan nak je nak ambil buah nya. Kan dia? Itu yang sabiknya ndak ngerti. Waktu pondok belajar lolok dulu. Waktu itu terlambat jago, buka TV deh. Akhirnya korban biarita haji. Allah musta'an. Jadi kalimat asyhur ma'lumat itu maknanya Zulqa'dah sudah mulai manasik haji. Bukan maknanya haji puncak itu dilaksanakan boleh di bulan Zulqa'dah dan bukan pula di bulan bulan Muharram. Ya tuan-tuan, ini kalau ada ikut deh cuy, jangan lambat jago ya. Tiap dia belajar dok jangan sampai lolok di pondok tu. Nya tamat pondok kadang guys bagiannya. Tapi dek belajar sambil jadi akhirnya dikatakannya nak lek ni mantap je sana solusi je, tapi solusi yang tidak berisi. Ya, jadi nak jen sosak bono di bulan Zulhijjah buat 3 trip. Buat tiga trip. Haji Zulqa'dah, haji Zulhijjah, haji Muharram. Kan Allah yang katakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Lupa mereka mosong maknanya seperti kita sebutkan tadi, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiap perlu belajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Kalau nak cuma hadis dia. Itu ditambah lagi ada lah. Pada saat di Makkah, orang Saudi dia untung banyak dapat biti lagi. Kan ya? Wah, buatlah haji dia awak. Kan substansi haji itu adalah beribadah kepada Allah. Awak buatlah Ka'bah di Jakarta. Buatlah tempat tawaf di Monas. Wukuf di lapangan bantengnya. Lontar jumroh di Kemenanya. Lontar jumrohnya memang waktu itu peneliti juga di Kementerian Agama, oknumnya. Ya. Anu tadi juga lolok sambil belajar di pondok. Ini orang cerdik. Orang cerdik, cerdas berpikirnya. Cuman ilmunya tidak cerdas. Ini orang cerdik, orang tentu berilmu lah. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Paham saya? Kalau pemikiran tu dah ilmu saja. Ayat berpikir je nya, tapi tak ulama je lah. Nya tak sekolah lah. Kalau ilmu tu mesti dituntut dipelajari. Sebab belajar ilmu pemikiran juga pelajarinya. Pemikiran sebulan. Hanya kalau nak juga berilmu. Allah musta'an. Jelas ya? Apa dia? Tutup. Hah? Enggak tutup. Kalau setengah jalan pun je. Kau rem togak je. Baik. InsyaAllah. Enggak bisa aja nutik sama sanangnya. Saya melanjutkan bisa, kalau mungkin nutik. Baik, silakan nak. Azan dulu. Allah
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر والله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, itu hikmah yang pertama, bahwasanya dijadikan 3 bulan tadi karena di haji itu beberapa bulan yang dimaklumi. Maknanya artinya siapa yang menunaikannya di Zulqa'dah, dia sudah mulai melaksanakan haji. Sedangkan kalau sebelum bulan itu dia belum melaksanakan haji, hanya umrah. Yang kedua, di sini 3 bulan berturut-turut. Wallahu alam, hikmahnya juga. Sebab di masa itu jarak tempuh atau waktu tempuh yang terjauh menuju Makkah itu adalah 1 bulan. 1 bulan itu terjauh. Nah, dalam perjalanan perlu aman. Nah, bila terjadi atau boleh berperang, maka orang tidak aman.
Kan tidak aman kan? Ya, buktinya kami kemarin tertahan sepekan. Itu baru main kembang api mereka. Ya kan? Tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang 1 pekan. Akibat dari perang. Oleh sebab itu, maka Allah jadikan bulan Zulqa'dah sebagai bulan haram supaya orang yang menuju haji aman dalam perjalanan pergi. Sedangkan Muharram adalah sebulan pula setelah haji. Jadi sebulan pula setelah haji, sehingga aman pula mereka pulang sampai ke negerinya. Jelas? Jadi subhanallah, maka Allah memilih waktu-waktu sesuai yang dia kehendaki, dan hikmahnya pasti kembali kepada kita hamba-hambanya ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian masalah puasa di bulan Muharram. Tadi sudah dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu aw syahrul Muharram. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram. Ini berdasarkan perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, apakah puasanya dianjurkan sebulan penuh atau tidak? Kalau zahirnya ya adalah sebulan penuh. Disunatkan kita puasa sepenuh atau sebulan penuh ini di bulan Muharram. Tapi sebagian ulama jumhur mengatakan ini maknanya adalah dorongan motivasi dari Nabi SAW untuk berpuasa banyak di bulan Muharram ini. Sebab hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istakmala as-shauma fi syahrin illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah pula melihat beliau puasa lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban. Maka berdasarkan hadis ini mayoritas ulama mengatakan tidak dianjurkan puasa sebulan, tapi memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Ala kulli hal, pendapat pertama menjawab itu sesuai yang diketahui Aisyah. Ya, sesuai dia memberitahukan apa yang dia ketahui. Tapi perkataan Nabi zahirnya menunjukkan semuanya. Ala kulli hal, ini kan cuma sunat, tapi puasa yang paling utama. Nah, di antara yang utama itu ada yang paling utama, yaitu puasa Asyura. Hari ini tanggal 4 nih ya, masuk malam keempat ini. Berarti Asyura nanti tanggal hari apa itu? Hari ini 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Ahad, 8 Senin, 9 Selasa. 9 kan ya, anjurkan ya. Kemudian 10 Rabu. Nah, setidaknya Rabu. Dan lebih afdal Selasa dan Rabu 9 dan 10 seperti yang akan kita jelaskan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentang puasa Asyura Nabi SAW ada 4 keadaan beliau. Pertama, puasa Asyura ini sudah biasa dilakukan Nabi sebelum hijrah, bahkan di masa jahiliyah. Karena Nabi SAW di masa jahiliyah sendiri dia boleh juga sholat mengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau juga puasa 10 Muharram sejak di masa
di masa jahiliyah lagi, sebelum diangkat jadi rasul. Sampai beliau diangkat jadi rasul tetap puasa di bulan atau hari Asyura. Kemudian periode kedua adalah di saat Nabi SAW hijrah. Nabi sebelum Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan. Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin untuk puasa Asyura. Dan setelah Ramadan dianjurkan, diwajibkan tahun keberapa? Ramadan. Lalu pula lagi tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi puasa berapa Ramadan? Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Kalau puasanya di tahun kedua, kok 8? Tahun kedua mulai. Payah metong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Kan dia hitung 2 rumah. Tidak setelah tahun kedua, tahun kedua diwajibkan puasa. Berarti hitung tahun kedua dong. Berarti Nabi puasa 9 kali Ramadan. Nah setelah Ramadan Nabi tidak menekankan lagi puasa Asyura. Dia mengatakan Asyura yaumun min ayyamillah, faman syaa falyasum wa man syaa falyada. Puasa Asyura itu adalah hari di antara hari-hari bersejarah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin puasa silahkan, siapa yang tidak juga tidak masalah. Setelah diwajibkan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Lalu kata beliau, atau beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Lalu mereka menjawab, zaka yaumun najjahu Allahu Musa wa bani Israil min Fir'aun wa aghraqa Fir'auna wa junudah. Itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Lalu Musa puasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, ana aula bi Musa minkum. Kalau gitu saya lebih patut bersyukur atas keselamatan Musa dari kalian. Mana yang lebih dekat kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad atau orang-orang Yahudi? Mak ragu tuan-tuan. Saya ulang kembali, mana yang lebih dekat? Nabi Muhammad kepada Nabi Musa daripada orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Ini tidak paham aku, bukan si dokek gosanya. Yang lebih dekat ke persaudaraannya, yang lebih dekat kedudukannya. Lebih dekat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi itu ikhwah. Nabi itu adalah saudara. Al-anbiya ikhwatun li'allad. Nabi-nabi itu adalah satu saudara. Maka Nabi bilang, ana aula bi Musa minkum. Saya lebih dekat ke Musa dari kalian. Akhirnya Nabi puasa lagi. Asyura. Sebagai tanda syukur Musa diselamatkan. Jelas? Mana yang lebih dekat? Nabi ke kita daripada kita ke keluarga kita? Nah, Ibrahim jawab dia, Nabi lah. Kalau sempat ada dua dalam bahaya, Nabi satu, lalu anak kita. Mana yang kita selamatkan dulu? La haula wala quwwata. Mana selamatkan dulu? Orang ini tidaknya, anak dulu katanya. Ya Allah ya Rabbi. Nabi weh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kalian, tidak sempurna imannya sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dan semua manusia. Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Engkau adalah orang yang paling ku cintai kecuali dari diriku. Kata Nabi, enggak. Kalau itu belum diterima. Hatta aku na ahabba ilaika min nafsi. Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Lalu Umar berubah kembali. Anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai dariku, sekalipun dari diriku sendiri. Artinya apa? Kalau Nabi terancam, maka kita harus menyelamatkan lebih daripada menyelamatkan diri sendiri. Itu maknanya lebih dekat itu, paham? Nah, maka Nabi Musa lebih dekat kepada Nabi Muhammad dibanding kepada Bani Israel. Kalau mereka saja bersyukur, tentu saya lebih patut bersyukur atas keselamatan Musa. Maka Nabi SAW kemudian berpuasa. Ini keadaan ketiga. Yang keempat, Nabi SAW di antara sunnah beliau adalah suka berbeda dengan orang agama lain ibadahnya. Ini prinsip ini. Maka kita tidak dilarang untuk menyerupai selain orang Islam. Ya, yang mirip-mirip mereka. Dan di sini kadang kena kita perangkap ini. Buat perayaan orang buatlah perayaan. Supaya apa? Orang itu aja perayaan, masa kita tidak? Akhirnya tasabbuh. Jelas? Nah, jadi tasabbuh itu dilarang. Maka ketika Nabi SAW diingatkan sahabat orang-orang Yahudi puasa juga tanggal 10 tuh, tanggal Asyura. Lalu Nabi katakan, lain baqitu ilal muqbil la asuman tasua. Kalau saya masih ada tahun depan, maka saya akan puasa juga tanggal 9, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Tapi pamalah bisa Rasulullah SAW antufi. Tapi Nabi tidak sampai Asyura tahun depan kecuali beliau wafat. Nabi wafat tahun berapa? Lupa lagi. 11. Di bulan apa? Rabiul Awal. Kok lupa? 12 bulan awal selalu diperingati setiap tahun hari kematian Nabi SAW. Nabi wafat tanpa khilaf tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Itu tidak ada khilafnya. Sedang lahirnya banyak khilafnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi mengatakan itu adalah di tahun Muharram terakhir. Tahun keberapa? Lupa lagi, baru dibilang 11. Tahun ke 11. Kan dia bilang kalau saya hidup lagi tahun depan, saya akan puasa Tasu'a tanggal 9. Berarti beliau wafat tahun 11. Berarti tahun depannya tahun berapa? Ya 12. Ternyata tahun 12 beliau sudah tidak ada. Makanya dia katakan itu ketika Muharram tahun 11. Muharram atau Asyura tahun ke 11. Muharram. Habis Muharram. La ilaha illallah. Lupa juga Muharram Safar. Habis itu Rabiul Awal. Berarti wafat Nabi 2 bulan setelah Asyura. Kan tanggal 10 Muharram. Sampai ke 10 Safar sebulan. 10 Rabiul Awal 2 bulan. Tambah 2 hari. Berarti 2 bulan 2 hari. Kan baru saja dia berkata, kalau tahun depan masih hidup, saya puasa tanggal 9. Ternyata tahun ke-12 beliau sudah tidak ada. Karena 2 bulan setelah Asyura beliau meninggal. Asyura tahun 11. Oleh sebab itu para ulama mengatakan maka
Sunnah Nabi alaihi wasallam adalah puasa tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Maka oleh sebab itu yang afdal adalah puasa 9 dan 10. Kalau tidak, puasa tanggal 10 saja. Atau puasa 10 dan 11. Nah, atau 10 dan 11. Kalau bisa 9, 10, 11. Kan tadi kembali ke hukum asal. Sepanjang bulan Muharram dianjurkan puasa. Itu untuk menghindari, mana tahu salah tengok hilal kan, atau jangan pakai hitung potong menengok kan, tidak pakai tengok. Jadi kalau puasa tentang 9 kok tak ada alunya, tak ada jauh. Kok puasa tanggal 10 kok tak kemudian tak ada jauh tanggal 10. Kalau pas, alhamdulillah 9 lah sunnah, 10 sunnah, 11 juga sunnah. Nang paling apa puasa sebulan penuh itu kau ni sedurnya kalau tolak, kalau bisa, tapi kalau tidak itu hanya anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Apa gak nih Laila, apa yang harus kita hindari di bulan Muharram ini, khususnya di hari Asyura? Ada 2 golongan besar yang kesasar di hari Asyura. Pertama adalah orang-orang Yahudi. Mereka menjadikannya hari raya, berpakaian bagus, masak-masak yang enak, kemudian melapangkan bagi keluarga seperti hari raya. Mereka menjadikan sebagai hari raya, dan ini tidak dibolehkan karena Nabi SAW sepanjang hidupnya tak pernah merayakan hari Asyura. Beliau melakukannya, mensyukurinya dengan puasa. Bahkan Nabi Musa sebenarnya juga tidak. Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Musa menjadikan hari raya atau enggak? Makanya sesatnya Yahudi dari agamanya awalnya Islam menjadi agama Yahudi karena tadi mereka rubah-rubah sehingga menjadi agama Yahudi. Sama juga sama Nasrani, asalnya Islam tapi mereka rubah jadi agama Nasrani. Nanti kita juga rubah-rubah sehingga menjadi agama Syiah. Karena dirubah-rubah ini jadi agama Syiah. Kita rubah-rubah jadi agama Ahmadiyah. Dia rubah-rubah menjadi agama Nusantara. Dirubah-rubah jadi agama liberal dan seterusnya. Kalau kita tidak mau merubah, bertahan al-Islam. Oleh sebab itu jauhi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan itu. Walaupun namanya indah, barangkali disebut dengan bid'ah hasanah. Itu masalahnya. Jadi rusaknya agama terdahulu gara-gara bid'ah hasanah. Rusaknya kita juga gara-gara bid'ah hasanah. Oleh sebab itu jauhi segala bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah itu bid'ah hasanah. Karena bid'ah hasanah tetap dhalalah. Ini yang pertama, Yahudi. Dan kita dilarang oleh Allah dan Rasul menyerupai orang-orang Yahudi dan agama lain dalam syiar-syiar agama. Golongan kedua yang tersesat di hari Asyura adalah orang-orang Syiah. Mereka menjadikannya hari Ma'tam atau Ma'tam, hari ratapan. Segala bentuk-bentuk jahiliyah yang dilarang Nabi mereka lakukan. Nabi melarang kebiasaan jahiliyah itu meratapi orang mati. Mereka melakukan ratapan. Nabi melarang menampar-nampar wajah karena kematian. Itu mereka buat. Nabi melarang merobek-robek kain baju karena
kesedihan dengan meninggalnya orang. Itu juga yang mereka lakukan. Nabi melarang memukul-mukul dada karena orang meninggal, karena kebiasaan jahiliyah. Itu juga yang mereka buat di hari Asyura. Mereka menjadikan hari meratap terhadap kematian Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa an abi. Itu kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Semua yang mereka lakukan, yang satu membuat perayaan bid'ah hasanah, yang satu melakukan ratapan kebiasaan jahiliyah. Mana yang bagus? Dua-duanya dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disuruh? Kita lupa lagi, puasa. Itu tak tiap boleh buka. Ya kalau puasa tu buka lah. Kan ya. So do tak boleh aja nya. Ndak. Ado no boleh, ado no ndak boleh tadi. Nah, menjadi nayayo cek. Yang kedua, menjadikan ratapan jahiliyah. Mana elok? Mata atau nari-nari? Puasa. Bahasa yang bagus adalah puasa. Ndak nari-nari, ndak pula nangi-nangi. Dah, jelas? Jadi ibu ini tagang dek Nabi tu. Kan ya? Jen nangi-nangi, jen nari-nari, nyanyi-nyanyi. Nyanyi kan ayo kan? Kalau nari-nari ayo kan? Nah, tapi kalau apa? Nangi-nangi itu dek kematian. Tapi berpuasalah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian barangkali cukup. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalaupun kita tidak bisa semuanya, tapi mudah-mudahan di hari Asyura tidak lewat, atau puasa yang biasa kita lakukan Senin, Kamis, atau yang biasa puasa Daud. Tapi kalau yang ingin puasa semuanya, ada pula dalil yang mendukungnya, ya, menurut pemahaman sebagian ulama. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ya cukup deh. Jenton yang mana? Ndak ada jual. Berarti kalau jual sodor kan banyak kan sabuin lah. Baik, silakan. Apa yang dimaksud dengan malam nisfu Sa'ban, Ustaz? Esok lah, esok kan Ramadan esok. Amalan apa yang harus berbuat selalu? Esok lah. Jangan capek dah lupa lah. Jangan nisfu Sa'ban esok. Esok lah ya. Dia jawab kini lah. Dia lupa suruhnya lah ambil Sa'ban dah. Tanggal Muharram. Rabi Muharram ni. Buat tanggal 3 bu. Sampai. Ya. Esok insya-Allah. Mak jadualkan masa bulan Sa'ban mah, bulan Sa'ban atau di bulan Sa'ban. Pekan-pekan pertama Sa'ban. Tolong ya. Nang kadang man. Ini banyak dulu ada orang apa mandam kai di malam Asyura ada juga. Kan ya itu sebab sakti. Ada yang bagi logo, ada yang buat bubur Asyura, ada juga banyak lah. Nah, tapi yang sama itu lah panjang loh. Iya. Enggak, salat lagi jadi tinggal salat. Salat tetap. Itu tetap salat tu amalan utama loh. Kalau puasa deh. Amalan khusus ada. Ya,